Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, para sahabat, pemirsa, di mana saja Anda berada. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan, di mana pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam jam permintaan doa dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jember. Pada malam hari ini, adalah tanggal 21 April 2021. Kita bersyukur pada hari ini kita memperingati Hari Kartini, perjuangan seorang ibu, seorang kaum wanita untuk mempertahankan derajat kaum wanita. Baik, sebelum kita mulai acara ini, kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mengundang kehadiran Roh Kudus supaya hadir di dalam perbaktian kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Amin. Baik, saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan lagu pujian sebagai lagu buka yang akan dinyanyikan oleh tim musik. Lagu Sion nomor 455, Pada Saat Damai Perjalananku.
Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi kami, terpujilah Engkau ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan masing-masing kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Isti Kurnaiti. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati masing-masing kami, membuka pintu hati kami masing-masing, mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan bisa kami mengerti, bisa kami pahami, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami ya Tuhan, bila mana kami masih melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan membuka pintu hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu ini. Memberkati Ibu Isti Kurnaiti yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan menyebut Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kembali kita akan melanjutkan pekabaran firman Tuhan dari buku Membina Kehidupan Abadi pasal yang ke-6 dengan satu judul Suatu Penuaian yang Serupa. Dalam undang-undang Allah mengenai alam, akibat mengikuti penyebab
dengan kepastian yang tidak bisa keliru. Penyabitan akan menunjukkan bagaimana penaburan itu telah dilakukan. Pekerja yang malas dihukum oleh akibat pekerjaannya. Tuaian memberikan kesaksian menentang dia. Begitu pula dalam perkara-perkara rohani. Kesetiaan setiap pekerja diukur oleh hasil-hasil pekerjaannya. Sifat pekerjaannya, apakah rajin atau malas, akan tampak dari hasil penuaiannya. Begitu pula lah nasibnya ditentukan untuk selama-lamanya. Allah tidak membinasakan manusia. Setiap orang yang binasa telah membinasakan dirinya sendiri. Setiap orang yang memadamkan teguran dari angan-angan hati menabur benih-benih tidak percaya, dan ini akan menghasilkan tuaian yang pasti. Dengan menolak amaran pertama yang diberikan Allah, Fir'aun dulu kala menabur benih-benih keras kepala, dan ia menyabit hasil serupa. Allah tidak memaksa dia untuk tidak percaya. Benih yang tidak beriman yang telah ditanamkan menghasilkan tuaian yang serupa. Jadi perlawanannya berjalan terus sampai akhirnya dia melihat yang menimpa negerinya, iklim dingin dan kematian anak sulung, putra sulung dalam keluarganya dan segenap keluarga dalam kerajaannya. Sampai air laut menenggelamkan kuda, kereta, serta serdadu perangnya. Sejarah Fir'aun itu merupakan gambaran yang menakutkan dari hal kebenaran firman yang berbunyi. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jika manusia menyadari hal ini, mereka akan berhati-hati akan benih apa yang akan ditaburnya. Apabila benih yang ditaburkan itu menghasilkan tuaian dan kemudian ditaburkan pula, tuaian itu akan berlipat ganda. Dalam hubungan kita dengan orang lain, undang-undang ini pun berlaku. Setiap tindakan, setiap perkataan adalah satu benih yang akan mengeluarkan buah. Setiap perbuatan ramah tamah yang bijaksana, menurut atau penyangkalan diri akan membawa hasil pada orang lain dan melalui mereka seterusnya kepada orang lain lagi. Demikianlah setiap tindakan, dengki, kebencian atau perselisihan adalah benih yang akan bertunas dalam bentuk akar yang pahit, yang akibatnya banyak orang akan dikotori. Dan betapa besar lagi jumlah orang yang terkena racun. Demikianlah penaburan benih yang baik dan yang jahat berjalan terus sepanjang masa. Di pinggir air, kemurahan hati baik dalam perkara-perkara rohani maupun dalam perkara-perkara duniawi diajarkan dalam pelajaran tentang penaburan benih. Tuhan berkata, "Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat banyak air." Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Menabur di segala tempat di mana terdapat air berarti anugerah Allah yang terus-menerus. Hal itu berarti memberi di mana saja pekerjaan Allah atau keperluan manusia menuntut pertolongan kita. Ini tidak akan membawa kemiskinan.
Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sang penabur melipat gandakan benih dengan menaburkannya. Demikianlah orang yang setia membagikan anugerah Allah. Oleh memberi, mereka menambah berkat-berkat-Nya. Tuhan Allah telah berjanji akan memberi persediaan yang cukup kepada mereka agar mereka dapat memberi terus-menerus. Berilah, maka kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Dan lebih dari perkara itu, masih ada lagi yang terselubung dalam penaburan dan penuaian. Manakala kita membagikan berkat-berkat Allah yang sementara, bukti dari cinta dan simpati kita dibagikan dalam diri si penerima itu suatu ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah. Tanah hati itu dikerjakan untuk menerima benih-benih kebenaran rohani. Dan orang yang memberikan benih kepada penabur akan menghasilkan benih itu bertunas dan mengeluarkan buah untuk kehidupan yang kekal. Sebuah lambang dari pengorbanan Kristus. Oleh menaburkan benih itu ke dalam tanah, Kristus menggambarkan pengorbanan dirinya bagi penebusan kita. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, katanya, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah kematian Kristus akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Sesuai dengan hukum tumbuh-tumbuhan, kehidupan adalah hasil dari kematiannya. Dan semua orang yang ingin mengeluarkan buah sebagai pekerja-pekerja bersama Kristus harus terlebih dahulu jatuh ke dalam tanah dan mati. Kehidupan harus dicampakkan ke alur kebutuhan dunia. Cinta diri, mementingkan diri harus binasa. Tetapi hukum pengorbanan diri adalah hukum pemeliharaan diri. Benih yang ditanam dalam tanah menghasilkan buah, dan giliran buah itu pula untuk ditanam. Dengan demikian tuaian dilipat gandakan. Petani memelihara gandumnya dengan jalan menaburnya. Demikian pula dalam kehidupan umat manusia, memberi berarti hidup. Kehidupan yang akan dipelihara adalah kehidupan yang rela diberikan dalam pelayanan kepada Allah dan kepada manusia. Orang yang mengorbankan nyawanya demi Kristus di dunia ini akan mendapat hidup yang kekal. Biji itu mati supaya bertunas menjadi kehidupan yang baru. Dan di dalam hal inilah kita diajarkan pelajaran tentang kebangkitan. Semua orang yang mengasihi Allah akan hidup kembali di Taman Eden yang di atas. Tentang tubuh manusia yang terbaring dalam kubur, Allah berkata, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikianlah beberapa di antara banyak pelajaran yang diajarkan melalui perumpamaan dari alam tentang seorang penabur dan benih itu. Manakala orang tua dan guru-guru berusaha mengajarkan pelajaran-pelajaran ini, pekerjaan ini harus dibuat praktis. Hendaklah anak-anak itu sendiri mengerjakan tanah dan menabur benih. Bila mereka bekerja,
orang tua atau guru dapat menerangkan kebun hati dengan benih yang baik atau buruk yang ditaburkan di sana. Dan sebagai kebun, ia harus dipersiapkan untuk benih yang biasa itu. Begitulah hati harus dipersiapkan untuk benih kebenaran. Tatkala benih itu dicampakkan ke tanah, mereka dapat mengajarkan pelajaran tentang kematian Kristus. Dan sebagaimana tangga itu bertunas, demikianlah kebenaran tentang kebangkitan. Bila tanaman itu tumbuh, persesuaian di antara penaburan secara alam dan rohani dapat dilanjutkan. Orang muda harus diajarkan dalam cara yang sama. Mereka harus diajar membajak tanah. Ada baiknya juga jika setiap sekolah memiliki tanah untuk dikerjakan. Ladang tanah yang demikian harus dianggap sebagai ruangan sekolah Allah sendiri. Benda-benda yang terdapat di dalam alam ini harus dilihat sebagai sebuah buku pelajaran yang harus dipelajari oleh anak-anaknya. Dan dari sana mereka bisa mendapat pengetahuan mengenai pertumbuhan jiwa. Dalam membajak tanah, dalam disiplin serta mengerjakan tanah, banyak pelajaran yang senantiasa dapat dipelajari. Tidak seorang pun akan berpikir hendak tinggal di atas sebidang tanah yang masih belum terurus, dengan berharap tanah itu akan menghasilkan tuaian. Pekerjaan yang sungguh-sungguh, tekun, dan tabah harus dilakukan untuk mempersiapkan tanah itu agar benih dapat ditaburkan. Begitu pula lah dalam pekerjaan kerohanian dalam hati manusia. Orang akan mendapat manfaat dari pembajakan tanah. Orang yang akan mendapat manfaat dari pembajakan tanah harus berusaha terus dengan firman Allah dalam hatinya. Mereka akan menemukan tanah hati yang telah dilembutkan oleh pengaruh Roh Kudus yang menaklukkan. Kecuali pekerjaan yang tekun dilakukan pada tanah itu, ia tidak akan menghasilkan tuaian. Demikianlah pula dengan tanah hati. Roh Allah harus mengerjakannya untuk menghaluskan dan melembutkannya sebelum ia dapat mengeluarkan buah-buah untuk kemuliaan Allah. Tanah tidak akan mengeluarkan tuaian bila dikerjakan dengan sesukanya saja. Tanah itu memerlukan perhatian yang bijaksana setiap hari. Tanah itu harus sering dibajak dalam-dalam dengan maksud untuk menyingkirkan rumput yang mengambil zat-zat makanan dari benih yang ditanam. Jadi itulah sebabnya orang yang membajak dan menabur siap untuk menuai. Tidak seorang pun perlu berdiri di ladang dilanda kesedihan karena kehancuran harapannya. Berkat Tuhan akan bernaung di atas orang-orang yang mengerjakan tanah, mempelajari pelajaran-pelajaran rohani dari alam. Dalam mengerjakan tanah, pekerja itu tahu sedikit harta apa yang akan terungkap di hadapannya. Sementara ia tidak boleh meremehkan pengajaran yang dapat dikumpulkannya dari pikiran-pikiran orang yang telah mempunyai pengalaman, ia harus menghimpun pelajaran bagi dirinya sendiri. Ini adalah bagian dari latihannya. Mengerjakan tanah itu akan terbukti menjadi satu pendidikan kepada jiwa. Ia yang menyebabkan benih itu bertunas, yang memeliharanya siang dan malam, yang memberikan kuasa untuk bertumbuh adalah Khalik kita, Raja Surga. Dan ia
masih tetap lebih memelihara dan memperhatikan anak-anaknya. Sementara penabur manusia itu menanam benih untuk mempertahankan kehidupan di dunia ini, penabur ilahi akan menanamkan dalam jiwa benih yang akan mengeluarkan buah kepada kehidupan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas segala berkat, atas segala kasih Tuhan yang berlimpah-limpah bagi kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga bersyukur atas firman yang telah Tuhan perkenankan untuk kami pelajari pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan berkenan pula untuk menolong kami, sehingga kami dapat melakukan setiap kebenaran yang telah kami pelajari bersama, dan kehidupan kami selama di dunia ini boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan saat nanti di hari Maranatha kami semuanya boleh bersuka cita menyambut Kristus, dan kami semuanya boleh siap Tuhan layakkan untuk menerima karunia hidup kekal. Tuhan, saat ini kami juga mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami. Kami menyadari sebagai manusia yang seringkali jatuh dalam dosa. Bahkan mungkin hal-hal yang ada di hati, di pikiran kami. Kiranya Tuhan menghapuskan segala hal yang tidak berkenan. Serta bahkan apabila ada hal yang sekiranya itu tidak kami sadari, kiranya Tuhan juga mengampuni, serta benar-benar menyingkirkan semua itu, dan Tuhan gantikan dengan kekudusan Tuhan, sehingga saat kami berdoa syafaat, Tuhan berkenan untuk mendengar, Tuhan berkenan untuk menyempurnakan serta mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk para sahabat kami, keluarga kami yang sangat membutuhkan jamahan pertolongan Tuhan untuk kesembuhan mereka semua. Seraya kami juga bersyukur atas berkat, atas karya Tuhan, sehingga para sahabat kami, keluarga kami juga mulai sehat, mulai sembuh. Kami bersyukur atas berkat Tuhan bagi ayah dari saudari Eca, juga untuk Ibu Indrawan, juga untuk Ibu Lujo bersama dengan Bapak Mings keluarga. Demikian juga untuk Ibu Arifin, juga untuk Ibu Sali dan Ibu Sesi. Tuhan, sehingga oleh karya Tuhan semuanya saat ini sedang dalam pemulihan. Demikian juga untuk Ibu Handayani yang ada di Madiun, sehingga saat ini juga sudah semakin sehat dan dalam pemulihan. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan semakin berkarya, sehingga semuanya semakin sehat. Kami juga berdoa untuk Bapak Lip, untuk Ibu Lip, yang kami rindu agar semakin sehat dan semuanya boleh kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para orang tua yang ada di jemaat Jember maupun di jemaat Semboro. Kiranya Tuhan semakin memberkati para orang tua kami semuanya, bahkan yang belum
kami haturkan. Kami berdoa untuk Bapak Sukarman bersama dengan Ibu yang ada di Bondowoso. Kami berdoa untuk Bapak Lip dan Ibu yang ada di Arjasa. Kami berdoa untuk Bapak Nathan dan Ibu, juga untuk umat-umat Tuhan, untuk Ibu Indrawan bersama dengan keluarga besar, untuk Bapak Yakub dan Ibu, untuk Ibu Umi, untuk Ibu Gianto, untuk Bapak Herman dan Ibu, untuk Oma Ong, untuk Bapak Bambang dan Ibu, untuk Bapak Didik dan Ibu, untuk Ibu Lujo, untuk Bapak Eben dan Ibu. Kiranya Tuhan semakin berkarya untuk semuanya, dan Tuhan berkarya pula untuk para sahabat kami, keluarga-keluarga muda yang sangat membutuhkan berkat momongan dari Tuhan. Baik untuk keluarga Bapak Mercy bersama dengan Ibu Ava di Atambua, untuk Bapak Edward bersama dengan Ibu Dini di Jakarta, juga untuk Ibu Marganda Ananda yang saat ini sedang hamil, juga untuk Ibu Linda Abednego yang ada di Jakarta yang saat ini sedang hamil. Kiranya oleh karya Tuhan, semuanya senantiasa sehat dan Tuhan memberkati mereka, sehingga pada saat persalinan nanti semuanya berjalan dengan lancar, anak dan ibu juga sehat, dan anak yang dilahirkan bertumbuh berkembang dengan yang terbaik, juga ibu segera pulih kesehatannya, kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Juga yang sedang merindukan momongan dari Tuhan, Tuhan segera untuk memberikan yang terbaik, sehingga melalui anak-anak yang terbaik yang Tuhan berikan, maka semuanya semakin berbahagia di dalam rumah tangga, di dalam kasih Tuhan, dan nama Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Lukas yang akan masuk SMP, untuk Bapak Yusak yang sedang menyelesaikan pendidikan dan berencana pulang ke Indonesia pada bulan Juli, untuk Marta, Agus, Albert, juga untuk Ibu Jari yang ada di Atambua, yang ada di Manukwari. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semuanya sehingga semuanya boleh kembali untuk bertemu dengan keluarga dengan lebih penuh sukacita Tuhan, dan dengan demikian nama Tuhan kembali terpuji dan termuliakan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang belajar. Kami berdoa untuk semuanya, sehingga oleh karya Tuhan maka semuanya semakin hidup dalam kebenaran Tuhan dan semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Tuhan, pada saat ini, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tetapi kami sangat yakin Tuhan menjawab dengan jauh lebih indah dari apa yang dapat kami haturkan, yang dapat kami pikirkan dengan segala keterbatasan kami. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para pemirsa yang berbahagia dan yang terkasih dalam Tuhan, kita sepakat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Isti Kurnaidi yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama memberikan kekuatan bagi kita, memberikan motivasi bagi kita, sehingga kita sebagai umat-umat Tuhan dalam kehidupan kita menjadi lebih baik lagi.
Baik, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk menutup ibadah pada malam hari ini, kita akan tutup dengan menyanyikan lagu Sion yang akan dibawakan oleh tim musik. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kembali kami menghadap kehadirat Tuhan, menghaturkan segala puji, syukur, terima kasih kami untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, terlebih dalam sepanjang peribadatan kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengarkan boleh menolong kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan, dan kiranya kami boleh dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami yang selanjutnya. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami akan berpisah. Kiranya Tuhan tetap menjaga memelihara kami semuanya, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam ibadah kami yang selanjutnya. Kami berdoa untuk semua yang bergabung pada saat ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati, menuntun, menjaga, memelihara dalam segenap langkah, sehingga kami semuanya boleh senantiasa bersuka cita dalam Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu limpah. Dan biarlah kehidupan kami boleh semakin menjadi terang dan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami percaya Tuhan akan menyempurnakannya. Kami juga mohon ampun untuk segala dosa serta pelanggaran kami. Semuanya kami serahkan dalam Tuhan Yesus,
Juru Selamat tetap menebus kami. Amin. Sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita dalam ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kita tetap senantiasa berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa, Bapak Ibu yang terkasih, dan terima kasih atas perhatiannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.